Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nahda Akila, NIM 202475700112. Saya mahasiswa matematika PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pertanyaan nomor 1. Pilihlah salah satu asesmen yang telah Anda terapkan di kelas ketika melakukan observasi di kegiatan PPL 1. Bagian A, tulislah pendapat Anda mengenai asesmen tersebut dengan menjelaskan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, aspek lingkungan budaya, dan kemampuan peserta didik. Berikut saya lampirkan asesmen formatif lembar kerja peserta didik dengan materi aplikasi nilai maksimum dan minimum berbentuk tes tertulis dengan 2 soal esai dan alokasi waktu pengerjaan 30 menit. Menurut pendapat saya, asesmen yang telah saya gunakan telah sesuai dengan 3 aspek, yaitu tahapan perkembangan peserta didik, aspek lingkungan budaya, dan kemampuan peserta didik. Pada tahapan perkembangan peserta didik, asesmen formatif tersebut sudah disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Karena soal yang diberikan merupakan soal kontekstual, di mana telah sesuai dengan peserta didik sekolah menengah atas yang sudah mampu berpikir kritis dan menerapkan pengetahuannya dalam situasi nyata. Pada aspek lingkungan budaya, asesmen formatif tersebut sudah sesuai dengan aspek lingkungan budaya peserta didik karena soal yang diberikan relevan dengan konteks budaya peserta didik, yaitu mencari keuntungan maksimum dari penjualan batik dan biaya proyek minimum dalam membangun rumah gadang. Selanjutnya, pada kemampuan peserta didik, asesmen formatif tersebut sudah sesuai dengan kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Peserta didik memiliki tingkat pemahaman konsep yang berbeda-beda, sehingga masih ada beberapa peserta didik yang memerlukan bimbingan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Pertanyaan nomor 1 bagian B. Jelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Asesmen yang telah saya gunakan dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajarannya melalui yang pertama, diskusi kelompok. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat saling bertukar pengetahuan dan informasi mengenai materi yang sedang dipelajari. Hal ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik secara langsung terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, refleksi. Setelah menyelesaikan asesmen formatif, guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran, di mana guru menanyakan apa yang telah mereka pelajari, kesulitan apa yang dihadapi, dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Peserta didik masing-masing berpendapat sesuai dengan yang mereka hadapi. Hal itu memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Yang selanjutnya, melakukan evaluasi. Pada tahap akhir pembelajaran, guru melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik sesuai dengan asesmen yang telah dikerjakan. Setelah itu, guru melakukan analisis hasil asesmen peserta didik, sehingga guru dapat mengetahui tindak lanjut yang akan dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Evaluasi ini dapat memberikan ruang dan umpan balik sesuai dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan hasil kegiatan PPL 1 yang telah Anda lakukan, uraikan bagian A.
Apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas? Lingkungan belajar yang aman dan nyaman merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Faktor yang mendukung lingkungan belajar yang aman dan nyaman meliputi suasana kelas yang kondusif, hubungan positif antara guru dan peserta didik, dan fasilitas fisik yang mendukung peserta didik untuk kegiatan belajar. Berdasarkan pengalaman saya selama PPL di SMA Negeri 51 Jakarta, kebutuhan peserta didik terhadap lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah cukup terpenuhi. Beberapa aspek yang sudah terpenuhi dan ada yang masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman antara lain aspek yang sudah terpenuhi. Yang pertama, hubungan positif antara guru dan peserta didik. Guru membangun hubungan yang baik dengan peserta didik dan mendorong interaksi sosial dengan peserta didik. Menciptakan suasana kelas yang kondusif, memberikan motivasi atau penguatan kepada peserta didik agar dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar. Yang kedua, menggunakan pembelajaran inklusif. Pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, fasilitas fisik. Ruang kelas memiliki bangunan yang kokoh yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran dengan aman. Fasilitas seperti kursi dan meja sudah sesuai dengan jumlah peserta didik dan guru yang terdapat di dalam kelas tersebut. Ventilasi yang dimiliki sudah memadai untuk siklus keluar masuknya udara dan pencahayaan di dalam kelas sudah baik untuk peserta didik mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah melalui komunikasi yang terbuka antara guru dan orang tua dapat memberikan dukungan kepada peserta didik terhadap proses pembelajarannya. Yang kelima, pengembangan peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti basket, voli, bulu tangkis, English Club, karya ilmiah remaja, pramuka, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dan aspek yang masih perlu ditingkatkan, yang pertama, ada fasilitas yang kurang memadai, seperti pintu. Pintu yang terdapat pada ruang kelas sudah tidak layak digunakan karena tidak bisa tertutup dengan baik, sehingga membuat peserta didik kesulitan dalam membuka dan menutup pintu tersebut. Dan ada beberapa kelas yang pintunya tidak memiliki gagang pintu. Selanjutnya ada pendingin ruangan. Pendingin ruangan yang terdapat di kelas tidak berfungsi dengan baik, sehingga udara di kelas terasa cukup panas dan membuat peserta didik kurang nyaman melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada proyektor. Ada beberapa kelas yang proyektornya rusak dan tidak dapat digunakan, sehingga peserta didik harus meminjam pada bagian sarana dan prasarana jika ingin menggunakan proyektor untuk kegiatan belajar. Kemudian ada toilet. Kebersihan pada toilet kurang terjaga dan ada beberapa pintu yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua ada sumber belajar. Peserta didik dan guru tidak mendapatkan sumber belajar seperti buku cetak, sehingga guru perlu mengeksplorasi dan membuat bahan ajar yang bervariasi untuk dapat menunjang proses pembelajaran, dan guru perlu memberikan materi-materi yang menarik dan bervariasi guna untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Kebersihan lingkungan sekolah masih perlu ditingkatkan karena masih terlihat sampah-sampah berserakan di beberapa titik. Pertanyaan nomor 2 bagian B. Bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung serta membentuk karakter disiplin positif?
Berikut cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta membentuk karakter disiplin positif peserta didik, yaitu yang pertama, membangun hubungan positif, menciptakan lingkungan di mana seluruh pihak dapat saling menghormati pendapat dan perbedaan, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam bertanya dan berpendapat, dan memberikan apresiasi kepada peserta didik atas usaha dan keberhasilannya dalam belajar. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, membuat ruang kelas yang nyaman dengan memperhatikan kebersihan, penataannya, dan pencahayaan. Membuat aturan kelas dengan melibatkan peserta didik dalam pembuatannya dan menerapkan keadilan bagi seluruh peserta didik. Yang ketiga, menerapkan disiplin positif. Menerapkan disiplin positif di kelas merupakan menciptakan lingkungan yang menghargai dan mendukung seluruh peserta didik untuk berkembang. Guru dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan seperti kerjasama, empati, dan pemecahan masalah. Selain itu, guru dapat memfokuskan perilaku yang diharapkan dengan peserta didik dengan menjadi model untuk ditiru oleh peserta didik, karena peserta didik akan meniru perilaku guru sehingga guru harus memberi contoh terlebih dahulu. Sekian hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.